Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang perlukah bayi di bedong. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, apa sih itu bedong? Jadi bedong itu adalah teknik membungkus atau menyelimuti bayi dengan kain agar bayi itu tidak kedinginan dan juga bayi merasa nyaman, bayi mudah digendong, dan juga merupakan turun-temurun yang biasa dilakukan. Jadi, setiap ada bayi yang lahir pasti langsung dibedong. Bedong juga dikenal dengan istilah lampin atau bebat bayi. Sebenarnya bedong itu ada pro kontranya. Ada yang mengatakan bahwa bedong itu harus dilakukan pada bayi. Ada juga yang mengatakan bahwa bayi tidak perlu dibedong. Nah, sebenarnya yang mana sih yang benar? Apakah memang harus dibedong atau tidak wajib dibedong? Nah, kita akan bahas itu. Oke, sebelum kita bahas boleh atau tidaknya, saya ingin membahas dulu sejarahnya. Jadi, pada zaman dulu, orang-orang itu bersalin di dukun. Nah, dukun itu pada saat menolong persalinan bayi, dukun membedong bayinya, membungkusnya dengan sangat erat. Jadi cara dukun dulu pada saat membedong bayi itu sangat erat. Dan posisi kaki bayi itu ditekuk, diluruskan. Karena katanya untuk mencegah posisi kaki bayi atau bentuk bayi nanti pada saat besar itu bentuk X atau bentuk O. Jadi, salah satu tujuannya itu adalah memperbaiki struktur kaki bayi, katanya seperti itu. Tapi, faktanya bahwa posisi kaki bayi atau bentuk kaki bayi baru lahir itu memang seperti itu. Posisinya itu menekuk ke atas. Jadi, posisi lutut bayi baru lahir atau posisi lutut bayi itu memang menekuk ke atas, begitu juga dengan sikunya, menekuk ke atas. Jadi, sebenarnya untuk tujuan bedong itu sebenarnya tidak diperlukan karena memang posisi bayi itu seperti itu. Justru kalau misalnya kaki bayi itu ditekuk, dipaksa untuk diluruskan, itu membuat bayi itu tidak nyaman dan juga pergerakan bayi itu akan sangat terbatas. Nah, kalau untuk boleh atau tidaknya sebenarnya boleh-boleh saja. Jadi bukan berarti membedong bayi itu tidak dianjurkan atau tidak dibolehkan. Apalagi sekarang sudah modern, di mana ada bedong bayi yang praktis, yang langsung jadi, yang banyak dijual, di mana itu langsung bayi itu langsung dimasukkan, kemudian digendong. Jadi bedongnya itu praktis dan tidak rapat, tidak terlalu ketat sehingga bayi itu bebas untuk bergerak. Jadi bedong seperti itu baik dan boleh-boleh saja digunakan oleh bayi. Yang jelasnya kalau bayi mau dibedong itu jangan terlalu erat, jangan terlalu membatasi pergerakan bayinya. Kemudian, sampai kapan sih bayi itu dibedong? Jadi, bayi itu dibedong pada saat bayi baru lahir sampai usia 3 atau 4 bulan. Yang jelasnya, bayi itu sebaiknya stop dibedong kalau misalnya bayi sudah bisa tengkurap. Jadi, kalau bayi sudah belajar tengkurap, itu dihentikan bedongnya. Selain itu juga, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau ada beberapa kondisi di mana bayi tidak sebaiknya dibedong. Yaitu yang pertama, pada siang hari. Kalau misalnya cuaca di siang hari itu panas, sebaiknya bayi tidak usah dibedong. Kemudian kondisi yang kedua adalah bayi sebaiknya tidak dibedong kalau bayi itu dalam kondisi demam. Jadi, bayi yang demam tidak boleh dibedong. Kenapa? Karena kalau bayi dibedong dalam kondisi demam, itu akan memperlambat proses penyembuhannya. Karena akan memperlambat proses penurunan panas bayi. Karena kan orang demam itu suhunya meningkat. Nah, untuk mempercepat proses penurunan suhu, sebaiknya jangan dibedong, karena itu akan memperlambat kesembuhan bayi. Kondisi yang ketiga adalah pada saat menyusui. Jadi, sebaiknya bayi tidak dibedong pada saat bayi menyusu, atau pada saat ibu menyusui bayinya. Karena pada proses menyusu dan menyusui itu harus terjadi yang namanya kontak kulit. Karena kalau dibedong pasti tidak terjadi yang namanya kontak kulit. Jadi sebaiknya kalau ingin menyusui bayinya, bedongnya dibuka dulu. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat.
Kalau misalnya Moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada Moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan kalau misalnya juga ada Moms yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa juga tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.